Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MSU Rental Laptop Channel. Baik teman-teman, jika pada video sebelumnya kami membahas mengenai bagaimana cara mengatasi speaker laptop yang tidak bersuara, dan pada video kali ini saya akan coba untuk membahas bagaimana cara mengatasi speaker laptop yang bunyinya kresek-kresek atau seperti pecah gitu ya suaranya. Baik, langsung saja ya. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah di keyboard teman-teman, silakan ditekan tombol Windows dan X secara bersamaan seperti ini, kemudian klik Device Manager. Oke. Sekedar informasi, Device Manager ini adalah kumpulan dari berbagai driver untuk laptopnya ya. Jadi kemudian teman-teman lihat ke bawah di bagian ini, yaitu Sound, Video, and Game Controller ini. Di panah sebelah kirinya teman-teman klik, kemudian teman-teman lihat di sini adalah driver dari speaker itu sendiri. Dimana kalau kita lihat di sini yang terinstall adalah High Definition Audio Device. Sedangkan yang di bawah ini USB audio ini perangkat eksternal ya, punya saya. Yang mana ini bukan speaker dari laptopnya. Jadi yang kita lihat adalah di sini High Definition Audio Device. Nah, driver ini adalah bukan driver bawaan dari laptop ini, tetapi High Definition ini adalah driver speaker dari Microsoft ya, dari Microsoft, bukan dari bawaan laptopnya. Sehingga biasanya jika kita menggunakan driver ini, High Definition ini, kalau masih menggunakan ini biasanya suaranya seperti agak kresek gitu ya, tidak jernih. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah menginstall driver bawaan dari laptop ini sendiri. Caranya bagaimana? Kita close ini dulu. Caranya adalah kita sambungkan dulu laptopnya ini dengan perangkat internet ya. Sebentar ya, saya sambungkan terlebih dahulu. Oke, setelah tersambung kita buka Google Chrome. Nah, di sini teman-teman ketikkan saja seperti ini, driver, kemudian merek dari laptopnya. Kalau di sini saya menggunakan laptop Lenovo ThinkPad, saya akan mengetik ThinkPad ya. Kalau misalkan laptopnya teman-teman merek Asus ya, ketik aja Asus, kemudian tipe laptopnya. Di sini saya tipenya adalah T470. Kalau teman-teman laptopnya Asus tipe berapa, maka ketik aja Asus spasi tipe laptopnya. Oke, seperti itu. Setelah itu teman-teman enter. Kemudian di bagian paling atas biasanya adalah website resmi dari laptop tersebut ya. Nah, di sini saya akan menggunakan Lenovo. Nah, ini adalah website resmi dari Lenovo. Kemudian teman-teman lihat apakah tipe, merek dan tipenya sudah sama. Oke, ini punya saya sudah sama ya, ThinkPad T470. Kemudian kita klik sehingga kita masuk ke website resminya. Nah, di sini saya akan mencari driver audio secara manual. Jadi saya tidak mengklik yang otomatis tapi secara manual ya. Kita klik pilih driver. Nah, di sini teman-teman pilih dulu sistem operasinya menggunakan Windows berapa ya. Jadi sesuaikan dengan Windowsnya. Di sini saya menggunakan Windows 10 64 bit ya, seperti ini. Kalau teman-teman bingung laptopnya menggunakan Windows berapa, caranya adalah seperti ini. Di keyboard tekan saja tombol Windows dan R seperti ini, kemudian ketik DX DIAG ya, D delta, X delta, I kemudian A kemudian G gigi ya. Setelah itu enter saja. Nah, di sini akan terlihat operating system Windows 10 64 bit ya, teman-teman bisa melihatnya di sini. Oke,
kita kembali ke driver tadi. Setelah kita memilih sistem operasinya, kemudian teman-teman cari audio. Nah ini ya, kemudian diklik. Setelah itu teman-teman cari drivernya, driver untuk audionya. Di sini ada Realtek dan audio driver for docs. Nah driver audionya adalah yang Realtek ini ya. Kebanyakan laptop menggunakan driver Realtek ini ya. Oke, setelah itu teman-teman silahkan download. Nah kebetulan saya sudah pernah mendownload ini, jadi saya tidak mendownload, tapi teman-teman silahkan download aja melalui ini, silahkan diklik seperti itu ya. Oke, setelah teman-teman berhasil mendownload drivernya, langkah selanjutnya adalah menginstall driver tersebut yang sudah di download. Oke, ini saya matikan dulu drivernya, wifi nya saya matikan dulu. Setelah itu kita buka file explorer yang di sini ya, di taskbar file explorer ini kita klik, kemudian kita masuk di download untuk mencari driver audio tersebut. Nah driver audio saya ini ya. Oke, saya buka, kemudian kita klik yes. Setelah itu kita klik next. Nah di sini di lisensi agreement ini kita pilih yang I accept the agreement. Oke, setelah itu kita klik next. Oke, di sini ada extract only dan install. Kita pilih yang install ya. Setelah itu kita klik next. Oke, setelah itu kita klik install. Kita tunggu hingga proses instalasinya selesai ya. Oke, setelah keluar jendela seperti ini, kita klik next. Kita klik next lagi. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu yes I want to restart my computer now dan no I will restart my computer later. Kita pilih yang yes ya, karena kita akan merestart. Kita ikuti saja petunjuknya, karena setiap kita install driver ada yang tidak membutuhkan restart, ada yang membutuhkan restart. Nah, untuk yang driver Realtek ini membutuhkan restart laptop, sehingga kita pilih yang yes. Setelah itu kita klik finish. Oke, kita lanjut nanti setelah kita restart laptopnya ya. Oke, setelah kita restart laptopnya, kita coba ya untuk speakernya apakah masih bunyinya masih kresek-kresek atau tidak ya. Oke, teman-teman bisa membuka melalui video atau musik teman-teman, atau sambung ke wifi, buka YouTube atau bagaimana, terserah caranya masing-masing ya. Di sini saya akan mencontohkan dengan menggunakan fitur test sound ya, test sound yang ada di Windows ya. Jadi di sini di ikon di taskbar ini untuk speaker kita klik kanan, kemudian kita klik sound. Setelah itu di playback ini kita klik. Setelah itu di sini ada centang ya, centang hijau ini itu berada pada speaker Realtek. Realtek ini driver yang sudah kita install sebelumnya ya. Oke, di sini kita coba tes dengan cara klik kanan. Setelah itu kita klik tes. Oke. Jadi kalau mau tahu lagi, di sini kita klik aja configure juga bisa. Melalui sini juga bisa. Nah, di sini L dan R. L ini untuk left dan R-nya adalah right. Jadi ini speaker kiri dan speaker kanan. Kita coba tes seperti ini. Oke, jadi dua-duanya sudah oke ya, sudah tidak ada kresek. Tetapi jika cara ini masih juga ada suara kresek-kresek di speakernya, kita bisa melakukan pengaturan seperti ini. Oke, ini kita coba close dulu. Kita masuk ke bagian ini, ke sound. Kemudian di komunikasi ini kita biarkan seperti ini ya. Oke, di playback in tadi kita masuk ke properties. Nah, di properties ini
teman-teman klik di bagian advance. Oke. Kemudian di sini kita klik dulu. Nah, di sini ada beberapa pilihan dengan bit dan frekuensi yang berbeda-beda. Teman-teman silakan pilih yang frekuensi dan bitnya yang paling rendah ya. Kalau tadi kan posisinya ada di sini di 24 bit 48.000 Hz ya. Studio quality. Kita pilih yang paling kecil, bit dan frekuensi yang paling kecil. Oke, misalkan di sini yang paling atas yang paling kecil, kemudian kita lakukan tes lagi. Oh, ini lagi buka aplikasi lain. Oke, pertama tadi ya teman-teman rubah dulu ke yang paling kecil. Setelah itu teman-teman masuk ke bagian level di sini di tab level ini, teman-teman klik. Kemudian di sini ini adalah volume untuk speakernya. Nah, volume ini ada kanan dan kiri. Jadi kita bisa mengatur volume untuk yang speaker kiri maupun yang speaker sebelah kanan. Kita klik di bagian balance ini. Nah, di sini akan terlihat ini ada L untuk left, R dan untuk right, Tadi kiri dan kanan. Kita bisa mengatur masing-masing levelnya di bagian kiri dan sebagian kanan. Kalau seandainya suara keresaknya tadi itu misalkan di bagian kiri, maka kita agak kecilkan, jangan dibesarkan. Kalau dibesarkan dia akan tambah kresek-kresek lagi suaranya, sehingga kita harus mengecilkan ya, misalkan seperti ini. Kalau yang red-nya, kalau memang yang red ini suaranya tidak kresek-kresek, sudah jernih ya jangan dirubah ya, biarkan seperti ini. Yang kita kecilkan yang untuk speaker yang bagian yang kresek-kresek tadi ya. Setelah kita coba kecilkan misalkan segini, kita oke dulu ya. Setelah itu kita akan coba lagi. Kita close dulu. Di sini kita coba lagi ya. Klik configure, setelah itu kita klik back. Seperti itu. Kalau masih bagian kiri, seandainya bagian kiri ini yang kresek-kresek tadi masih juga agak kresek-kresek, coba dikecilkan lagi ya. Kita klik properties, kemudian di level, balance. Setelah itu yang bagian kiri tadi kita kecilkan lagi sampai dia agak jernih ya. Kalau ini kita nolkan, maka yang speaker sebagian kiri akan mati, tidak mengeluarkan suara ya. Jadi kecilkan sampai dia suaranya jernih. Oke. Setelah itu klik OK. Setelah klik OK, kita klik OK lagi di sini. Oke. Seperti itu. Tetapi jika cara ini dengan kita mengecilkan frekuensi dari speakernya dan juga untuk level di masing-masing bagian kiri, speaker kiri dan speaker kanan, tetap juga suaranya masih kresek-kresek, maka permasalahannya itu sebenarnya ada pada hardware-nya dari komponen speaker itu sendiri. Jadi speaker itu kan tadi saya bilang ada speaker kiri dan speaker kanan. Nah, itu biasanya kalau tidak ada debu atau kayak pasir gitu, biasanya yang bikin kresek itu penyebabnya adalah pasir yang menempel di speakernya, atau bisa juga membran dari speaker itu ada yang robek ya. Jadi solusinya jika terjadi demikian, maka laptop itu harus kita bongkar terlebih dahulu. Kemudian kalau kemudian kita lihat apakah speaker itu ada pasirnya atau tidak. Biasanya yang paling sering saya temui adalah speaker itu banyak pasir, karena speaker itu kan ada magnetnya ya, sehingga jika ada pasir yang mendekati lubang speaker itu biasanya pasir itu akan tertarik dan dia akan menempel di speakernya. Nah, itu yang menyebabkan dia berbunyi kresek-kresek. Atau sering juga saya juga menemui speaker itu tertempel staples ya. Staples untuk kertas itu biasanya masuk karena dia kan ada magnetnya ya. Ketika di bawah laptop itu ada staples itu biasanya ketarik, dan sering kali saya menemui itu kasusnya seperti itu. Jadi staplesnya itu masuk ke dalam lubang speaker, ada lubang kan tiap laptop kan di bagian bawah atau di bagian speaker itu kan biasanya ada lubangnya, itu masuk dari situ staplesnya. Nah, itu menempel di speakernya sehingga bunyinya pecah seperti itu. Nah, jika memang tidak ada pasir, tidak ada staples yang menempel di speaker, biasanya itu di membran speakernya yang mengelilingi itu biasanya ada yang robek. Nah, caranya bagaimana? Itu biasanya kita
lem menggunakan kastol. Kastolnya yang masih, usahakan menggunakan kastol yang masih baru ya, yang dia nggak terlalu kental banget. Nah itu biasanya kita lem di bagian yang robek itu. Nah dengan cara seperti itu speaker akan kembali menjadi jernih kembali. Nah jika teman-teman tidak tahu cara membongkar laptopnya untuk melihat kondisi speaker hardware-nya tadi itu, nanti di lain waktu saya akan coba untuk membuat video ya, bagaimana cara membongkar laptop untuk masing-masing laptop ya. Tapi tidak semua ini ya, saya akan ambil contoh salah satu aja. Tapi pada intinya membongkar laptop kebanyakan caranya kurang lebih sama. Nah, jika memang tidak berani untuk membuka casing laptopnya ya, saya sarankan dibawa saja ke tempat servis, itu bilang saja untuk betulkan speakernya bunyi cuma kresek-kresek gitu aja. Biayanya kurang lebih kalau untuk di tempat servis kurang lebih kalau hanya membersihkan aja kurang lebih 100 sampai 150 ribu, biasanya seperti itu. Oke, itu saja teman-teman yang bisa kami jelaskan. Semoga video ini bisa membantu permasalahan yang teman-teman hadapi terkait dengan speaker yang kresek-kresek tadi ya. Oke, itu saja dan mohon supportnya ya teman-teman dengan cara bantu like dan subscribe sehingga kita jadi lebih semangat lagi untuk membuat video-video bermanfaat lainnya. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.